You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Shalom. Shalom. Jadi topik kita pada bulan ini adalah get change, berubah. Jadi topik sharing hari ini adalah proses menuju janji Tuhan, tidak ada yang instan. Topik kita bulan Maret adalah get change. Selama beberapa minggu ini kita sudah belajar dari Pastor Tulus dan juga Pastor Handoyo yang minggu lalu berkhotbah bahwa kita harus mengalami perubahan dan kita menanggalkan manusia lama kita dan kita harus bertumbuh supaya kita bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah, pertumbuhan di dalam kehidupan rohani, karakter, dan panggilan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang instan. Seperti sebuah pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan benih menjadi pohon yang kokoh dan berbuah. Begitu pula kita sebagai orang percaya, Tuhan seringkali membawa kita melalui proses dan tantangan agar kita menjadi dewasa dan siap menerima berkat serta panggilannya. Kita sering ya menginginkan janji Tuhan segera terjadi gitu di dalam kehidupan kita. Kita suka yang instan ya, apalagi zaman sekarang kita nggak suka lihat movie yang panjang. Kita sukanya scroll Instagram yang reels yang cuman paling 10 detik, 20 detik. Lebih dari itu mungkin kita udah bosen. Nah, namun dalam perjalanan menuju berkat dan panggilan Tuhan itu selalu ada proses yang harus kita lewati. Contoh yang jelas adalah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Itu seharusnya perjalanan itu hanya membutuhkan waktu beberapa minggu. Tetapi kita tahu mereka menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Bahkan kita tahu pada akhirnya nggak semua orang keluar dari Mesir itu sampai ke tanah perjanjian. Ada yang gagal di tengah jalan karena ketidakpercayaan, mengeluh, dan ketidaktaatan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa proses Tuhan membutuhkan kesabaran, iman, dan ketekunan. Sebelum kita masuk 4 poin, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang berbicara Tuhan melalui firman yang akan disampaikan Tuhan, sehingga Tuhan kami yang mendengar Tuhan kami boleh memiliki Tuhan hati seperti tanah yang subur, sehingga benih firman yang ditabur boleh berbuah, boleh bertumbuh, berbuah Tuhan berlipat-lipat kali ganda dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalami transformasi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam cara pikir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, in the name of Jesus Christ we pray, haleluya. Amin. Poin pertama, pertumbuhan membutuhkan waktu dan proses. Kita tahu proses Tuhan tidak pernah instan. Lihat bagaimana Tuhan membentuk tokoh-tokoh di Alkitab. Ya kan, Yusuf harus melalui perbudakan dan penjara sebelum akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Musa menghabiskan 40 tahun di padang gurun sebelum memimpin Israel keluar dari Mesir. Dan yang ketiga, Daud diurapi sebagai raja saat masih muda, tapi nggak instan, karena dia harus menghadapi banyak ujian sebelum akhirnya dia naik tahta menjadi raja. Begitu pula Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita meskipun kita belum lihat hasilnya sekarang. Kadang pertumbuhan itu menyakitkan ya. Kita mungkin harus meninggalkan zona nyaman kita, menghadapi kegagalan demi kegagalan, atau bahkan merasa kesendirian di dalam perjalanan ini. Tetapi ingatlah, pertumbuhan yang sejati itu akan membuat kita lebih dekat pada tujuan Tuhan. Aku teringat dulu aku pas di Wellington. Jadi aku di Christchurch baru mungkin 4 tahun kali. Jadi aku datang ke New Zealand itu sekitar berapa ya, 2011, 2012 itu sebagai seorang mahasiswa umur 17-18. Itu datang di Wellington, akhirnya graduate di Vic Uni of Wellington. Akhirnya mulai kan cari kerja karena udah graduate. Dan akhirnya karena susah, lumayan challenging untuk kita dapat pekerjaan sebagai seorang graduate. Aku pernah menerima pekerjaan yang cuman dibayar 20 jam, tapi aku harus kerja 40 jam. Hampir selama setahun. Ya nggak ada pilihan ya kan, karena visa aku udah mau habis. Visa hari itu ada namanya post study visa. Jadi setiap mahasiswa yang udah tamat itu dapat setahun cuma-cuma. Kalau nggak salah sekarang 3 ya, dapat 3 tahun. Nah dulu itu 1 tahun. Jadi
dalam setahun itu aku harus ngebut gitu loh untuk cari kerjaan. Kalau nggak dapat kerjaan, pilihannya adalah balik Indo atau ambil master yang memerlukan uang yang cukup besar juga. Nah, akhirnya aku dengan desperation aku ambil aja lah, udah apa aja, karena visanya juga udah mau habis. Nah, pada saat itu aku ingat banget susah ya masa untuk menjalani sehari-hari dengan gaji cuma dibayar 20 jam tapi harus kerja 40 jam. Itu aku ngerasa seperti pecundang gitu, seperti loser lah, kayak kok nggak cengli banget gitu ya. Dan sepertinya nggak ada jalan keluar juga karena pada saat itu aku pingin juga apply PR dan aku sampai udah telepon lawyer segala macam, dan lawyer bilang nggak bisa kamu dengan begini kamu apply PR ya kan, work visa aja belum tentu bisa di extend apalagi PR. Sampai lawyernya udah ngomong sama bos aku juga bilang gimana kamu bisa nggak tolong ya tambahin lah jam dia, tambah 10 jam lagi per minggu atau apa supaya bisa di consider full time segala macam, tapi ya nggak bisa. Nah di menjalani sehari-hari itu loh kadang yang maksudnya yang challenging ya, disitulah iman kita diuji ya kan, ketika kita ditekan di dalam keadaan seperti ini, reaksi yang keluar dari diri kita itu apa gitu loh, apakah kita mengeluh, ngedumel ya kan, atau kita memilih untuk bereaksi yang benar, yaitu misalnya berpuasa dan mungkin mengucap syukur kepada Tuhan. Aku ingat pada saat itu aku banyak berpuasa, puji Tuhan, dan aku ingat selain berpuasa aku juga berusaha gitu menikmati keadaan. Dengan cara apa? Aku ingat ada satu restoran Chinese. Ya aku sering banget pergi dulu pas di Wellington. Mungkin yang ex Wellington tahu aku senang banget sama nasi goreng bebeknya. Nanti abis selesai sharing kalau ada yang mau kunjungi Wellington nanya aku ya. Soalnya restorannya masih ada. Aku rekomendasi. Nah di keseharian aku berusaha kayak menghibur diri. Oh puji Tuhan lah, aku mungkin dibayar cuma 20 jam dan kerja 40 jam, tapi aku masih bisa gitu ke restoran Chinese yang ini terus makan nasi goreng bebek kesukaan aku kayak berusaha reframe gitu my mindset untuk aku bisa bersyukur daripada melihat glass half empty secara negatif. Nah akhirnya puji Tuhan gak lama setelah itu aku dapat tawaran kerja di satu tempat yang mana kolik aku itu dia keluar dari company yang sama-sama kita kerja, dia keluar dan dia dulu itu pernah kerja di satu firm yang lebih kecil. Nah dia bilang, Roko coba aja kamu di situ ya kan, mana tahu bosnya mau terima kamu. Dan akhirnya aku interview dan dapet, dan bosnya itu lumayan sayang sama aku sampai akhirnya dia bilang dia mau kasih share company ke aku. Padahal aku kerja belum 5-6 bulan. Dia bilang kalau kamu long term sama aku kerja, ini satu hari firm ini akan menjadi milikmu, karena kita cuma bertiga, itu small accounting firm. Nah akhirnya bos aku juga sponsorin aku PR di situ. Pada baru cuma 6-7 bulan. Nah itulah bagian dari proses Tuhan sebenarnya untuk melatih imanku sampai akhirnya Tuhan berikan banyak promosi sampai sekarang. Nah dari instan. Nah kita baca di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Aku boleh minta tolong Ko Erik bacain. Thank you. Jadi, yes. ketika Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebaliknya, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui padang gurun ke laut Teberau. Thank you, Ko Erik. Amin. Nah, jadi kita di sini bisa lihat Tuhan sebenarnya bisa membawa bangsa Israel dengan cara yang instan gitu, tapi dia malah lebih memilih proses gitu, ya kan? Dibilang di sini justru Allah menuntun bangsa itu berputar-putar melalui jalan padang gurun. Nah, di sini kenapa Tuhan berlaku demikian? Ya karena mereka bangsa Israel pada saat itu belum siap itu menerima janji Tuhan. Mereka masih memiliki mentalitas lama mereka, yaitu mentalitas seorang budak. Sorry ya, ini belum diedit. Mentalitas budak itu maksudnya gimana?
yaitu contohnya mentalitas yang entitled. Entitled apa ya bahasa Indonesianya ya? Merasa berhak gitu loh, merasa nuntut, yang akhirnya berhak, merasa nuntut, bawaannya dikit-dikit jadinya minta-minta, nuntut, ngeluh, komplain, ya kekanak-kanakan gitu. Contohnya pas udah keluar dari udah Mesir, udah keluar dari perbudakan Mesir, seharusnya mereka bersyukur dong Tuhan menuntun mereka keluar ya kan dari perbudakan. Tapi yang kalau kita lihat, bahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu nggak gampang. Tuhan sampai harus menunjukkan kehebatannya, mengancam Firaun ya kan dengan menghadirkan apa coba? 10 tulah. Yes. Ya kan, sampai udah 10 tulah baru si Firaun itu nyerah, katanya udah kamu keluar deh. Keluar. Dan setelah melihat banyak mujizat itu, bangsa Israel masih bisa gitu tawar. Mereka salah satunya adalah mereka sungut-sungut tentang makanan. Ini udah keluar ya ceritanya ya. Mereka bilang, kok aku kangen ya daging steak gitu loh yang ada di Mesir. Karena pada saat itu Tuhan cuman kasih roti ya, mana ya. Mana tiap hari loh. Tiap hari turunin, hebat banget. Nah tapi masih sungut-sungut, tapi akhirnya Tuhan juga sih dengar sungut-sungut mereka dan akhirnya dikasih burung puyuh, daging, lumayan close to steak tapi bukan ayam goreng. Nah, sudah diturutin ya kan, udah dikasih burung puyuh, mereka masih berulah gitu. Salah satu yang buat Tuhan itu benar-benar sebel, itu ada yang marah, itu adalah ketika Musa naik ke atas gunung mungkin untuk menerima hukum Taurat ya kalau nggak salah di Gunung Horeb. Terus akhirnya mungkin bangsa Israel itu bosen sampai aduh ini kok nggak turun-turun, dan mereka akhirnya mendirikan patung lembu emas. Itu benar-benar membuat Tuhan murka. Itu akhirnya kalau kita baca di Firman, Tuhan itu sampai nurunin tulah, nurunin wabah, dan selain itu 3.000 orang tewas karena kalah perang dengan orang Lewi. Karena Tuhan sangat marah dengan kejadian itu yang patung lembu emas, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat cemburu. Nah makanya nggak heran ya sikap-sikap attitude gini itu membuat bangsa Israel itu putar-putar di padang gurun ya, karena mereka belum ready. Nah aplikasi bagi kita adalah apa? Ya Tuhan seringkali nggak langsung memberikan apa yang kita minta, karena Dia ingin kita bertumbuh dulu ya, sebelum kita siap menerima berkat dan janji Tuhan. Amin. Amin. Nah, masuk poin kedua. Tantangan itu membentuk kedewasaan rohani. Aku boleh minta tolong Om Elgi bacain dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Thank you. Roma 5. Di layar juga ada. Oh, lebih enak lewat sini. Oke. Oke. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, thank you Om. Ya, jadi tantangan dan kesulitan itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan kita kalau itu dibiarkan terjadi gitu di dalam kehidupan kita, tapi sebaliknya adalah untuk menguatkan kita. Contohnya seperti emas ya kan, yang dimurnikan melalui api, demikian juga iman kita itu dimurnikan melalui ujian-ujian kehidupan. Kita tahu proses pertumbuhan selalu melibatkan tantangan, sama seperti seorang atlet olahraga yang harus berlatih keras untuk meningkatkan kemampuannya. Kita juga harus bersedia melalui ujian dan disiplin rohani agar kita semakin dewasa dalam iman. Dan proses ini itu tidak selalu nyaman. Ada saat-saat dimana kita harus menanggalkan kebiasaan lama kita, melepaskan hal-hal yang menghambat, bahkan mengalami koreksi dan pembentukan dari Tuhan. Nah minggu lalu pas kita iCare itu CG, ya kan, Care Group Youth, itu kita ada ngomong tentang old wine skin and new wine skin. Aku boleh minta tolong
Brian bacain dari Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Thank you, Brian. Yes, kamu nggak bisa taruh. Kita bahas minggu lalu di iCare bahwa kamu nggak bisa taruh anggur baru di wadah yang lama karena ntar rasanya jadi lari dan mungkin lebih gampang jebol. Nah begitu juga Tuhan mau lakuin hal-hal yang baru, yang besar di dalam kehidupan kita, tapi ada bagian itu yang harus kita lakukan. Kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita, mentalitas lama kita, dan hal-hal yang menghambat. Ya kan, contohnya kita hari itu bahas contoh-contoh kantong lama yang harus ditinggalkan adalah kesombongan, kemalesan, sakit hati, ya kan, tidak mau mengampuni, tidak menjaga kekudusan, pelit, kikir, keterikatan dengan uang. Hal-hal ini semua bisa menghambat gitu dan mendelay sebenarnya dan kita untuk menerima janji Tuhan. Jadi biarlah kita harus beresi dan bertobat. Amin. 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 Masuk poin ketiga. Tidak semua orang bisa bertahan di dalam proses. Kita baca sama-sama aja ya dari Bilangan 14 ayat 29 sampai 31, 2, 3. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan bertahan, yakni semua orang yang dicatat, yang berumur 20 tahun ke atas menurut jumlah yang dicatat, yang telah sungguh-sungguh kepadaku, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang kujanjikan itu. Serem ya? Lihat nggak ini maksudnya? Tuhan ngomong yang bersungut-sungut kepadaku gak akan masuk ke negeri yang kujanjikan itu. Kita tahu dari jutaan orang yang keluar dari Mesir itu hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke Kanaan dari generasi pertama ya. Dari generasi pertama, bahkan Musa juga nggak masuk gitu loh. Musa yang udah do all the hard work, do all the heavy lifting itu nggak masuk karena ada satu insiden yang buat dia nggak masuk, yaitu ketika kalau nggak salah di gunung, ya kan, Tuhan bilang kamu itu bilang aja ke gunung, nanti gunungnya itu akan keluar air. Tapi dia emosi, dia bilang, dia langsung pukul, dia nggak taat, pakai emosi. Akhirnya at that point Tuhan bilang, sorry kamu nggak masuk. Jadi serem banget gitu. Yang kita tahu akhirnya Yosua dan Kaleb dari generasi Musa yang masuk. Nah banyak yang mati di tengah perjalanan itu karena pertama tidak percaya. Ya kan tadi sungut-sungut, yes kita udah belajar, tapi kedua tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya adalah mereka takut ketika mereka menghadapi raksasa, ya kan, di Kanaan. Mereka kalau nggak salah mereka dikirim 10 pengintai untuk cek lokasi lah, cek lokasi yang akan mereka attack, dan mereka datang ketakutan, katanya ngeri banget, itu raksasa banget. Mereka nggak percaya gitu kalau Tuhan udah assign mereka, pasti Tuhan kasih backup dan perlindungan, ya kan. Tapi berapa sering kita seperti bangsa Israel gitu, kita khawatir dengan PR contohnya, ya kan. Teman-teman di sini yang mungkin study dan pengen PR pada akhirnya, atau pengen pekerjaan, ekonomi. Berapa sering kita khawatir akan hal-hal gini, tapi yang harusnya kita percaya adalah kalau Tuhan udah panggil kita untuk ke tempat ini, ke New Zealand, ke Christchurch, Tuhan pasti udah tahu kita butuh itu semua. Ketika kita mulai khawatir, itu sebenarnya kita tidak percaya sama Tuhan secara nggak langsung, ya. Dan berarti kita juga sombong gitu secara nggak langsung, karena kita mulai pakai apa? Nalar dan logika kita. Seperti bangsa Israel gitu, pakai nalar. Dia lihat raksasa itu ketakutan, make sense, karena orang enak itu, ya kan, itu adalah raksasa. Dibilang, aku lupa height-nya berapa, tapi itu berapa kali lipat dari mereka punya height pada zaman dulu. Nah kalau kita ikuti lagi perjalanan bangsa Israel itu sangat ajaib. Secara nalar mereka nggak akan bisa mengalahkan suku enak itu yang badannya gede-gede. Tapi kalau kita baca di Yosua 10, Tuhan turut campur tangan dengan apa? Menghujani
musuh dengan batu besar dari langit, dan bahkan membuat matahari berhenti agar bangsa Israel bisa menyelesaikan peperangan. Ya kan? Kadang kita lihat musuh di depan kita udah ketakutan dulu, tapi kita kadang lupa ada Tuhan gitu yang bisa memberikan mujizat-mujizat yang di luar nalar. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir, percayalah kalau Tuhan udah kasih kita suatu assignment, itu Tuhan akan berikan gitu cara-cara yang kreatif yang di luar nalar kita. Bahkan seringkali kalau kita baca firman Tuhan, contohnya Gideon dan sebagainya, Tuhan memenangkan peperangan itu bahkan sebelum perangnya dimulai. Amin. 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 Dan poin lain yang menyebabkan banyak yang gugur gitu, yang nggak sampai ke tanah perjanjian selain bersungut-sungut, selain tidak percaya sama Tuhan, adalah tidak taat. Kita tahu akhirnya bangsa Israel itu membangun patung lembu emas untuk disembah. Itu bentuk ketaatan yang sangat fatal, tidak ketaatan yang sangat fatal. Pelajaran bagi kita adalah jangan sampai kita gagal menerima janji Tuhan karena ketidakpercayaan, keluhan atau tidak ketaatan. Oke, saya mau masuk ke poin terakhir. Oke, kedewasaan menyiapkan kita untuk berkat dan panggilan Tuhan. Kita baca sama-sama ya, satu lagi, sekali lagi, Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Amin. Thank you. Jadi kita tahu setelah kita bertumbuh dan kita bertumbuh matang, Tuhan mempercayakan berkat dan tanggung jawab yang lebih besar pada kita. Kita tahu Yusuf setelah mengalami banyak tantangan, akhirnya dia siap menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Apa sih sebenarnya tanda-tanda kedewasaan Yusuf? Dia itu nggak dendam. Ya, kalau kita ingat kembali kisah Yusuf, dia itu dulu dijelesin gitu ya, dia dicemburuin sama saudara kakak-kakaknya karena dia menjadi kesayangan bapaknya. Akhirnya dia dijual menjadi budak. Tapi kita lihat kenapa Yusuf bisa diangkat Tuhan itu begitu tinggi sampai akhirnya menjadi Perdana Menteri, yaitu dia dewasa. Apa sih tanda-tanda dia dewasa? Dia itu nggak dendam. Kalau kita baca dari Kejadian 45 ayat 14 sampai 15, lalu di peluknya leher Benyamin adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahunya, dan diciumnya semua saudaranya sambil menangis. Setelah itu barulah mereka bercakap-cakap dengan dia. Ini kejadiannya itu udah lama Yusuf itu nggak ketemu lah sama saudara-saudaranya, udah lost contact. Terus akhirnya Mesir kelaparan, saudara-saudaranya itu datang ke Mesir untuk mendapat bantuan makanan, kalau nggak salah seperti itu. Dan Yusuf pada saat itu yang menjadi penguasa atau tangan kanan Firaun, something like that. Dan Yusuf yang manage sembako-sembako ini. Dan akhirnya Yusuf kaget gitu pas ketemu keluarganya yang dulu ibaratnya mengkhianati dia. Kaget. Kalau reaksi kita apa? Rasain inilah waktunya pembalasan kan. Ini waktunya kita memamerkan memamerkan ego kita gitu di depan dia. Nah ini nggak usah kamu ambil, kamu pulang ya kan. Misalnya kalau kita masih dendam. Tapi Yusuf lain, dia justru memeluk adiknya, dia reconcile dengan saudara-saudaranya. Dan kita lihat Kejadian 47 ayat 12, Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seluruh keluarga ayahnya dengan makanan sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Wow, hebat ya. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Yusuf gitu yang meskipun dulu dikhianati tapi memilih untuk mengasihi
dan merawat mereka dengan menyediakan makanan. Nah, kedewasaan sejati itu terlihat dalam sikap kita saat kita menghadapi ketidakadilan. Yusuf mengalami pengkhianatan, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan. Namun ketika ia memiliki kuasa untuk membalas, ia malah memilih untuk mengampuni daripada membalas dendam. Ini yang dia katakan pada saudara-saudaranya. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakan untuk kebaikan. Jadi Yusuf mengajarkan kita bahwa kedewasaan rohani bukan hanya tentang mengetahui firman Tuhan, tapi juga menerapkannya dengan kasih dan pengampunan. Yang paling penting, jangan biarkan luka masa lalu kita untuk menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita juga teringat dengan cerita Daud di firman Tuhan. Daud setelah melewati banyak ujian, akhirnya dia menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Apa tanda Daud udah dewasa? Ada satu cerita. Kalau kalian ingat di firman Tuhan, Daud itu punya kesempatan untuk membunuh siapa? Saul. Pasti Saul lagi ngapain? Tidur ya? Oh, bukan. Sama sakit perut ya. Sakit perut, yes. Pada saat dia lagi sakit perut, lagi ke belakang, Daud itu sebenarnya udah ada pedang nih, dia udah mau, tapi akhirnya dia tahan, dia nggak bunuh Saul, padahal dia punya kesempatan itu. Makanya kita bisa lihat kenapa Daud itu disayang sama Tuhan dan dia mengalami peninggian gitu dari Tuhan, ya kan? Akhirnya dia menjadi raja dan dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Itu karena hati yang sudah berubah, hati yang dewasa. Itu yang Tuhan mau kita miliki hari ini, untuk kita bisa menerima sesuatu yang baru, untuk kita bisa menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Boleh undang terus untuk ya, Giano, udah mau selesai. Kesimpulan hari ini adalah kita harus bersabar gitu dalam proses Tuhan. Galatia 6 ayat 9, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena bila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini ada beberapa key takeaway yang kita bisa ambil hari ini. Jangan menyerah saat menghadapi proses Tuhan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, tapi ada tapinya. Tuhan mau kita menanggalkan manusia lama kita, mentalitas lama kita. Ya, jangan biarkan ketakutan, keluhan, ketidaktaatan akhirnya menghalangi kita masuk ke dalam janji Tuhan. Siapa yang mau menerima dan masuk ke dalam janji Tuhan hari ini, katakan amin. Amin. Amin.